Halo Sobat Bintang Mulia, ya berjumpa lagi dengan saya Ika di YouTube channelnya Bintang Mulia Homeschooling. Sobat Bintang Mulia, kali ini saya akan membahas mengenai 7 tips dalam memilih jurusan kuliah. Memilih jurusan yang tepat itu seperti apa ya? Ya, seringkali pertanyaan ini muncul dari siswa-siswi SMA yang ingin melanjutkan kuliah. Memang tidak mudah, terkadang ada yang sudah punya niat kuat untuk masuk satu jurusan, tapi ternyata setelah masuk malah menyesal karena merasa salah pilih jurusan. Nah, solusinya kamu harus tahu ya prioritas apa saja untuk menentukan jurusan yang akan Anda pilih. Apa saja sih yang harus diperhatikan? Yang pertama adalah passion. Ya, hal penting dalam menentukan jurusan. Ini dapat diukur dari keinginan kamu sendiri. Kamu pasti tahu ya apa yang kamu sukai dan juga apa yang kamu minati selama di sekolah. Hal tersebut dapat kamu gunakan sebagai kunci awal untuk tahu kemana minat kamu. Misalnya nih, kamu suka dengan pelajaran IPA, suka hitung-hitungan. Nah, kamu bisa pilih jurusan kedokteran atau sains atau pertanian atau biokimia, biologi, matematika dan lain-lain ya. Kamu lebih suka menghafal dan juga pelajaran sosial. Nah, kamu bisa pilih jurusan komunikasi, jurusan sosiologi, jurusan kriminologi dan lain sebagainya. Dengan tahu hal itu, kamu sudah sedikit menjawab jurusan yang kamu inginkan. Yang kedua adalah motivasi diri. Ya, perhatikan motivasi dirimu dalam memilih jurusan. Motivasi dapat diartikan bahwa kamu mengetahui tujuan utama setelah kamu masuk jurusan itu. Tanpa adanya motivasi yang jelas, ini kamu tidak akan nyaman menjalani dunia perkuliahan. Yang ketiga, potensi. Tidak menyadari potensi diri sendiri, ini bisa membuat kamu kehilangan cara dalam memilih jurusan. Tidak jarang para siswa itu tidak mengetahui kemampuan terpendamnya. Padahal kemampuan tersebut dapat menjadi prioritas memilih jurusan yang tepat. Kemudian yang keempat adalah kepribadian. Ya, setiap anak memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Apa sih kaitannya kepribadian dengan prioritas memilih jurusan? Ternyata ada kaitannya loh. Dengan mengetahui kepribadian kamu sendiri, memilih jurusan ini akan lebih mudah. Ya, menurut John Holland, kepribadian ini dapat dikelompokkan menjadi 6. Keenam kelompok kepribadian itu antara lain ada kepribadian realistik atau realistis, thinkers atau pemikir, creators, nah itu berjiwa seni, helpers, penolong, persuaders atau menguasai orang lain, dan juga organizer atau terorganisir. Nah, 6 kepribadian tersebut bisa kamu cocokkan dengan tipe jurusan yang akan kamu pilih. Sesuaikah atau tidakkah? Nah, jika kamu adalah orang yang terorganisir, mungkin kamu bisa pilih jurusan seperti manajemen. Kemudian yang kelima, ini kamu bisa konsultasi berdasarkan pengalaman. Ya, ungkapkan kebingunganmu dengan mencoba konsultasi dengan guru BK ataupun dengan orang tua ataupun dengan kakak kalau punya kakak ya, ataupun dengan kakak kelas. Kamu dapat bertanya tentang pengalaman mereka memilih suatu jurusan sampai dengan prospek pekerjaan setelah lulus. Ya, bertanya langsung secara real ini akan memudahkan kamu menyesuaikan antara fakta pengalaman yang terjadi dengan kemampuan yang kamu miliki. Kemudian yang keenam, coba lihat peluang masa depan. Peluang atau tujuan masa depan kamu setelah kuliah juga dapat dijadikan prioritas dalam menentukan jurusan. Peluang masa depan ini bisa disebut dengan cita-cita. Mungkin pada masa kecil ketika ditanya ya, apa sih cita-citamu? Nah, ada yang bilang aku ingin jadi dokter, ingin jadi pilot, ingin jadi dokter gigi, nah lain sebagainya. Tapi tidak semudah itu ya saat kamu beranjak dewasa. Solusinya bisa dengan mencari jurusan yang peluangnya ini
kedepannya akan menjanjikan ataukah tidak. Yang ketujuh, jangan lupa lihat biaya. Ya, dari semua hal yang sudah saya sebutkan tadi, jangan lupa untuk prioritaskan masalah biaya ini. Jika kemampuan biaya dari orang tua kamu ini tidak sebanding dengan jurusan yang kamu inginkan, maka perkuliahan kamu bisa menjadi kendala nantinya. Meskipun kamu bisa cari beasiswa, tapi tidak semua anak bisa mendapatkan beasiswa dengan mudah. Oleh karena itu, semaksimal mungkin sesuaikan ya keinginan kamu dengan biaya orang tua juga. Ingat ya, asal-asal memilih jurusan ini akan membuat kenyamanan berkuliah hilang. Pikirkan secara matang, lihat prospek ke depan, dan juga ikuti apa kata hati. Nah, itulah beberapa tips untuk memilih jurusan perkuliahan ya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di video selanjutnya.